Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Agusti Lestari, Kepala Sekolah KB Nurul Islam, Desa Sumber Sukajaya, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Di sini saya akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman aksi nyata platform Merdeka Mengajar. Aksi nyata topik 1, Merdeka Belajar. Tujuan dari Merdeka Belajar adalah 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Di sini akan ada 5 modul yang kita bahas. Modul pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 1. Mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. 2. Mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. 3. Menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada diri sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung dengan orang lain. 4. Pendidikan menuntun kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Modul 2, mendidik dan mengajar. 1. Pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu kepada anak-anak secara lahir maupun batin. 2. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. 3. Tuntunan pendidikan yang baik kepada peserta didik didasarkan dari teori dan pengetahuan. 4. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. 5. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya yang memunculkan budi pekerti. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 1. Segala perubahan pada murid dihubungkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Pendidik dapat memberikan pelajaran kontekstual pada peserta didik. 3. Pendidikan sebagai salah satu instrumen pengembangan akal budi pekerti sesuai kodrat alamnya. 4. Asas trikon yang berkaitan dengan sifat dan bentuk pada peserta didik. 5. Peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil karyanya sesuai dengan zamannya. Empat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 1. Peserta didik membutuhkan tuntunan yang dapat menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupan. 2. Budi pekerti dapat melatih peserta didik untuk menjadi rendah hati dan dapat bekerja sama. 3. Budi pekerti dapat membuat seseorang mempunyai rasa, pikiran, dan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 1. Pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi memantau dan membimbing peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. 2. Perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. 3. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi di zamannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.